Selamat pagi saudara-saudara. Saya berdoa dan merindukan dan terus berharap agar saudara selalu ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada penghiburan, ada semua yang baik di dalam hidup saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan agar setiap kita, termasuk saya, makin dibangun, makin dikuatkan, makin bertumbuh iman kita, dan hari ini kita makin mengetahui siapakah kita, apa yang dikatakan Alkitab tentang hidup kita. Ya. Saudara-saudara, mungkin saudara belum tahu dengar bahwa 3-4 hari yang lalu ada seorang penyanyi muda terkenal umur 31. Saudara mungkin sudah tahu siapa, namanya Liam Payne, salah satu anggota dari One Direction, kurang lebih 10 tahun yang lalu sampai 6 tahun yang lalu itu benar-benar mereka dominasi untuk musik dunia. Mereka salah satu band boy, kumpulan anak-anak yang menjadi benar-benar terkenal sekali ya. Dan mereka ini dibentuk oleh, kalau saudara tahu AGT, British Got Talent ya. Karena mereka penyanyi yang waktu itu rata-rata umur 16 dan 17. Mereka dikumpulkan oleh Simon Cowell itu yang dari British Got Talent, American Got Talent ya. Mereka berkumpul, bandnya dibentuk dan terkenal sekali. Dan berapa tahun kemudian mereka pisah ya. Tapi dia masih menjadi seorang penyanyi. Tapi dikatakan harta yang dia peroleh dari terkenalnya dia, karena bermiliar orang nonton di dalam segala macam, akhirnya dia punya kekayaan 75 juta dolar. Dia ke Argentina, mungkin hanya ingin nonton temannya nyanyi. Dia masuk ke hotel, tapi tidak lama tukang resepsionisnya itu katakan begini, kamu nggak boleh marah-marah di sini, teriak-teriak, tendang-tendang. Dia nggak mau. Akhirnya mereka panggil polisi, tapi sebelum polisi datang dia udah masuk ke kamar. Dia tendang apa semua yang di kamar hotelnya di Argentina, di Buenos Aires. Tapi dari lantai 3, apakah dia jatuh atau dia bunuh diri, kepalanya pecah. Saudara, di sini satu pelajaran di dalam hidup kita. Satu orang boleh saja terkenal ya, mungkin kita belum kenal dia, tapi anak-anak muda pasti kenal siapa Liam Payne ya. Dia itu begitu terkenalnya sampai orang yang mengikuti YouTube dan Spotify-nya itu sampai bermiliar-miliar, orang yang bukan jutaan tapi bermiliar ya. Dan dia di situ mungkin dia punya, dikatakan oleh polisi bahwa dia mengalami eratik pikiran, ngamuk-ngamuk itu karena dia minum ekstasi. Ada kemungkinan drug yang membuat dia demikian. Ya, nah kenapa satu orang sampai lari ke situ, sampai hidup seperti begitu, padahal semuanya yang dimilikinya begitu banyak. Ya, kenapa? Karena dia tidak mengetahui siapa dia. Dia tidak mengetahui identitas. Jadi dia terlalu terkenal sebelum umur kedewasaannya itu bisa membuat dia mengerti. Nah, hari ini saya rindu sekali membagikan ada 4 identitas yang Alkitab katakan tentang siapa kita. Yang Tuhan Yesus katakan siapa kita. Ini lebih penting dari semua yang siapapun katakan tentang kita. Mungkin dari kecil kita dipanggil, ini kurang cantik, ini kurang pintar, ini gemukan, ini sakitan, macam-macam itu dipanggil. Itu
bukan identitas kita yang sebenar. Ada yang sudah menjadi suami istri, ada yang dipanggil identitas ini, suami baik, suami tidak baik, istri baik, istri tidak baik, oleh dipanggil oleh mertua, ini itu semua boleh saja dipanggil. Tetapi itu tidak menentukan siapa kita. Kalau kita pegang apa yang dikatakan Alkitab tentang 4 identitas yang Tuhan bicarakan. Nah, saudara, saya pegang 4 ini, ya, yaitu yang pertama adalah kita ini anak-anak Tuhan. Kita anak-anak kerajaan. Yang kedua, kita ini adalah murid Tuhan, ya, murid Tuhan. Dan ketiga, kita itu adalah representatifnya Tuhan. Dan yang keempat, saya percaya ini jarang orang sadar bahwa kita itu dirindukan oleh Tuhan menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Saya pernah mengalami yang namanya, mungkin saudara juga pernah alami yang namanya keraguan di dalam hidup ini. Kita semua pernah ada. Ya, kita pernah alami yang namanya pertanyaan, apakah saya ini benar-benar dikasihi oleh Tuhan, saya ini diterima oleh Tuhan. Itu semua ada di dalam hidup setiap kita, dalam perjalanan kita mulai dari masa kanak-kanak sampai kita dewasa dan berumur sekarang. Saudara-saudara, pasti kita pernah lalui. Nah, di sini saya tulis ada beberapa, ya. Di sini ada beberapa yang membuat kita ini adalah, di sini saya tulis ini, ya. Siapa kita di dalam Tuhan, ya, dan di depan manusia dan di depan musuh kita, itu akan menentukan sekali kalau kita tahu siapakah kita yang sebenarnya, ya. Dan apa yang saya akan bagikan ini merupakan kekuatan. Saudara, setiap kita setiap hari diserang oleh kuman, sengaja atau tidak sengaja ada kuman masuk dalam tubuh kita, ya. Dan itu kalau tidak ada imunisasi yang kuat di dalam tubuh kita, maka kita akan kena penyakit atau kalah dengan ini. Kanser itu juga bisa datang dalam hidup kita. Setiap hari ada sel radikal yang merusak tubuh kita. Tetapi kalau kita punya tubuh itu sehat, ada vitamin, ada zat-zat penahan yang kuat, maka kita dapat mengalahkan semua penyakit itu. Kita sudah tahu bahwa COVID itu dari luar datang. Tapi kalau orang yang kuat, meskipun kena, tapi dia tidak sakit parah, atau boleh dibilang dia sembuh. Kenapa? Ada kekuatan di dalam. Oleh karena itu, setiap kita harus memiliki kekuatan rohani yang ada di dalam kita, sehingga apapun yang menyerang hidup kita, kita tetap kuat, bahkan kita menang di dalam segala hal. Nah, di sini saya juga ini, ya, apa yang akan saya bagikan ini memberikan tuntunan untuk saat kita mengambil keputusan. Saya pernah satu waktu disakitin orang. Sebagai manusia, reaksi pertama kepingin bela diri atau kepingin balas. Apakah saudara kalau disakitin rasanya ingin balas, bukan? Apalagi kalau rasa tidak salah, bukan? Apalagi tidak pantas dipanggil seperti nama-nama yang menyerang, yang menjatuhkan itu. Tentu kita ingin bela diri. Nah, kalau saya tidak memiliki identitas saya yang sebenarnya, saya mudah sekali. Saya berapa kali
ada di jalan orang nyetir mobil, sudah mereka yang salah, mereka maki saya lagi. Tentu sebagai manusia rasa, saya masa dibikin kayak gini, masa saya hanya dia. Tapi Roh Tuhan itu dengan jelas katakan bahwa kamu ini adalah anak Tuhan. Kamu ini tentu bukan akan berbuat seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Langsung saya rem diri saya. Benar nggak? Kita bisa saja semua itu terjadi. Nah, ini pun bisa terjadi di dalam keluarga. Ya, saat kita lagi marah, apakah kita akan menambah marah itu, atau dengan cepat kita katakan bahwa wow, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh berlaku seperti demikian. Dan juga di sini saya tulis bahwa kita perlu mengerti otoritas yang ada di dalam kita. Itu penting sekali. Otoritas itu memberikan kita satu keberanian untuk menghadapi apapun. Suatu waktu saya ada di satu daerah yang sangat gelap. Mobil dan saya dan ibu totally gelap, jauh dari mana-mana. Ya, sebagai manusia timbul perasaan takut, dan perasaan takut itu bisa membuat kita salah ambil keputusan, kita gemetar waktu nyetir mobil, bisa terjadi kecelakaan, bisa semua bukan. Tetapi saya pada waktu itu tahu saya ini anak Tuhan, representatifnya Tuhan di muka bumi ini. Oleh karena itu saya kuat dan saya akan menang dengan semua tantangan ini. Dan benar, saya dengan tenang menghadapi semuanya. Dan iblis pun tahu siapakah kita ini di dalam Tuhan. Sehingga apakah dia bilang saya mau datang menggoda, saya mau mengalahkan orang ini, atau saya mau mundur saja dari dia, jangan datang ganggu dia, karena mungkin kita bisa babak belur kalau lawan dia. Jadi mereka menghindar karena mereka tahu siapa kita ini. Oleh karena itu hari ini kita akan baca firman Tuhan. Yang pertama itu adalah Yohanes 1 ayat 10 sampai 12. Yang pertama, kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan. Ya. Firman Tuhan katakan ia telah ada di dalam dunia. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Yohanes menulis ini menyatakan bahwa Yesus itu sudah ada. Ya, karena surat Yohanes itu berbicara mengenai beberapa puluh tahun waktu Yohanes bersama-sama dengan Tuhan Yesus ada di Israel. Pada waktu Yohanes menulis surat ini, ia sudah ada di Efesus, ya. Dan dunia dijadikan olehnya. Satu lagi yang clear bahwa dunia ini dijadikan oleh siapa? 1, 2, 3. Oleh siapa? Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus, bukan itu para saintis, orang-orang nggak percaya yang katakan oh dunia ini hanya terjadi akibat karena Big Bang atau jadi secara natural. Tidak, firman Tuhan katakan dunia dijadikan, berarti Tuhan sudah ada sebelum alam semesta ini ada. Amin. Itu kepercayaan. Ya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia, orang-orang yang pada waktu itu ada di Israel tidak mengenal dia. Ya, ayat 9, ayat berikutnya katakan 11, katakan apa? Ia datang kepada milik kepunyaannya. Kita ini milik kepunyaan Tuhan. Ya, orang Israel milik kepunyaan Tuhan, bahkan menjadi umat pilihannya. Tuhan yang punya. Berulang-ulang kali di Yesaya katakan bahwa Israel, engkau adalah milik kepunyaanku. Ya, dan itu, tetapi orang kepunyaan itu tidak menerima dia. Tapi orang-orang yang sebenarnya milik, ya, sama seperti kemarin sore ada raja yang datang,
Ya, namanya Raja Charles dengan Camilla. Ada Albanese, secara formal dia pegang tangan. Tapi kita tahu Albanese, Perdana Menteri kita Republican, dia katakan bahwa kita mau berdiri sendiri. Jadi terimanya itu hanya basa-basi. Tapi hatinya tuh tidak menganggap King Charles ini sebagai yang otoritas untuk semua British Commonwealth dan semuanya ini. Nah, itu sama seperti orang di muka bumi ini yang tahu siapa Tuhan, tetapi mereka tidak menerimanya dalam hati yang sungguh-sungguh. Saya harap di sini tidak ada satu kita yang memperlakukan Tuhan Yesus seperti demikian. Orang Yahudi menolak dia. Ya, kita sudah tahu. Tetapi kita di sini tidak boleh menolak dia karena rugi di tangan kita sendiri. Ayat yang ke-12 katakan apa? Tetapi semua orang yang menerimanya, ya, dari semua orang di muka bumi ini yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Waktu kita menerima dia, kita diberikan satu kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara mungkin sudah sering dengar ayat ini. Ya, tetapi di sini kita perlu mengerti dalam kuasa menjadi anak-anaknya. Ya, saat saya tahun 83 berkata mengangkat tangan, saya nggak tahu saudara tahun berapa, saya mengangkat tangan bahwa saya mau menjadi warga negara Australia. Saudara, pada waktu saya katakan demikian, saya diberikan otoritas sebagai citizen of this country. Saya punya hak untuk mendapat paspor Australia, ada kangurunya. Garuda saya tinggalkan. Saya diberikan hak terlalu banyak di dalam hidup saya. Termasuk jikalau saya kehilangan paspor di negara Afrika di mana saya bisa pergi di duta di sana, duta besar atau konsulat atau perwakilan Australia, maka mereka akan bertanya namamu, alamatmu, tanggal lahirmu, cek, kirim ke Canberra, benar ada orang ini, langsung paspor dikeluarkan. Kalau sampai ada perang di Libanon, maka orang-orang yang berwarga negara Australia yang ada di sana, meskipun tanda tanya mereka punya hati mungkin di sana lebih banyak, lebih sedikit untuk sini daripada di sana, ya, mereka tetap akan dikirim oleh Qantas ke sana untuk bawa mereka kembali ke sini. Kenapa? Karena mereka Australian citizen. Saudara, kalau kita menjadi warga negara kerajaan sorga, ini adalah kuasanya yang diberikan kepada kita. Kita bisa juga punya hak untuk menjadi member of parliament. Saudara tahu kemarin ada pemilihan di Canberra, bukan untuk Australia tapi satu teritori namanya Canberra yang mewakili Liberal Party, orang Chinese mata sipit. Jadi bisa masuk jadi member of parliament meskipun dia tidak menang mengalahkan Labor, tapi dia punya keberanian untuk menang. Saudara, kita semua di sini yang berwarga negara Australia punya hak. Nah, kalau kita punya warga negara kerajaan sorga, yang pasti kita punya hak luar biasa. Cuma banyak orang belum tahu itu. Benar kan? Banyak orang tidak tahu haknya sebagai warga negara Australia, bukan? Nah, saudara-saudara, yang pasti kita ini sudah diterima oleh Australia. Kita ini sudah diterima dalam kerajaan sorga. Saudara, amin kan?
Sudah. Melalui kematian Tuhan Yesus Kristus itu satu bukti bahwa kita sudah diterima menjadi anak-anak Tuhan. Dosa kita yang bagaimanapun, berapa besarnya, berapa kotornya, berapa nodanya, semuanya sudah diampuni atau dihapus oleh darah Yesus. Itu adalah satu penerimaan bahwa saudara dan saya ini anak Tuhan. Jadi jangan berjalan di luar, di sana seakan-akan kita ini tidak punya identitas. Kita punya identitas bukan saja warga negara Indonesia, warga negara Australia, tetapi kita adalah warga kerajaan sorga. Pakai itu dalam hidup kita. Terima itu dalam hidup kita dan berani menantang semuanya, karena warga negara tertinggi adalah warga negara kerajaan surga. Saudara-saudara harus mengerti ya, bahwa bukan itu saja firman Tuhan, kalau kita adalah anak, kita tuh adalah ahli waris. Benar? Kalau kita diangkat anak, firman Tuhan katakan bahwa kita sudah diadopsi menjadi anak-anak Tuhan. Ya, bahwa sekarang ini di Australia hukumnya, barang siapa yang diadopsi memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir secara natural. Dan ini penting sekali kita ketahui, ya, bahwa kerajaan sorga yang Tuhan ciptakan untuk kita, dunia yang sementara ini, dan kerajaan di depan kita, dan alam semesta yang begini luar biasa. Saudara, tadi malam saya hanya lagi lihat tentang foto yang dikeluarkan tentang satu galaksi yang terdekat dengan kita di sini. Ada kemungkinan 100 tahun, 100 atau 300 tahun jaraknya, 300.000 tahun jaraknya, light years dari sini, namanya Andromeda. Kalau lihat 2 kali lebih besar dari galaksi kita yang bernama Milky Way ini. Kalau kita punya mataharinya sebesar lampu ini, ya, dia punya matahari lebih seperti rumah ini. Saudara bayangkan matahari kita, solarnya berapa besarnya itu, ya. Saya itu ingin katakan kepada saudara, ya, begitu besar Tuhan kita itu, luar biasa. Dapat menciptakan hal-hal yang kita sendiri barang kecil aja ciptakan nggak bisa, kecuali mungkin hanya plastikan gitu. Tapi tidak bisa menciptakan satu pohon yang hidup. Tetapi saudara-saudara, kita harus melihat berapa besarnya Tuhan kita dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita inilah ahli waris. Berarti kita memiliki hak. Amin. Kita memiliki hak untuk bersama-sama dengan Dia, memerintah bersama-sama dengan Dia. Semua memiliki apa yang Dia akan berikan kepada kita. Luar biasa bukan? Kalau di sini setiap kali kita dengar ada Elon Musk yang punya kekayaan 250 billion, kita pikir wow, luar biasa. Itu semua bisa come and go dan bisa kecil sekali dibandingkan dengan alam semesta ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus memiliki that kind of mindset, bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Jangan pernah merasa ditakutin atau dikalahkan. Amin. Bahwa kita ini adalah anak-anak kerajaan sorga. Saudara-saudara, coba bilang kiri kanan. Mulai sekarang, ya, bilang kiri, you anak kerajaan. Coba bilang ke kiri kanan, you anak kerajaan. Saya anak kerajaan.
Dan itu harus memiliki satu kebanggaan, bukan kesombongan, kebanggaan bahwa kita orang Amerika, salah satu yang membuat mereka itu maju menang di dalam Olimpik, maju di dalam banyak hal, karena mereka punya nationality itu sangat strong, proud of being American. Australia masih ragu-ragu karena apa, saya sendiri nggak tahu. Kalau Amerika, I'm American. Benar nggak? Nah, kita harus mulai katakan sekarang, I am sons and God, sons and daughter of the kingdom of God Most High. Amin. Kita adalah anak-anak kerajaan yang tertinggi. Kalau di muka bumi ini kita mengalami hal-hal yang tidak enak, saya ingin katakan, bisa karena Tuhan menghendaki, atau kita ini yang salah memiliki pikiran atau tindakan di dalam hidup kita. Ya, jadi itu yang perlu dikoreksi terus dalam hidup kita. Apalagi tentang anak-anak Tuhan. Ya, firman Tuhan bahwa kita ini sudah ditebus. Semua kesalahan kita, Tuhan Yesus yang tebus, sudah bayar itu kita. Bersyukur, puji Tuhan. Tidak ada agama yang bisa mengajar seperti demikian. Saya ingin kasih tahu, saya mempelajari semua. Paling mereka bawa binatang, orang-orang Yahudi. Ya, tetapi hanya satu, Tuhan kita sendiri yang turun ke muka bumi untuk menebus dosa kita. Dia yang baik. Kenapa? Karena dia tahu kita manusia tidak sanggup. Oleh karena itu kita harus hidup menjadi orang-orang penebusan Tuhan. Jadi selalu katakan dalam diri kita bahwa kita ini orang tebusan Tuhan. Ya, saudara mungkin nggak mengerti tentang berapa besar kuasa dosa itu. Kalau tidak ditebus, dibayar oleh Tuhan, maka dosa itu yang menghancurkan semua potensi di dalam hidup kita. Seperti Liam Payne, penyanyi itu, punya banyak potensi, tetapi karena tidak punya kekuatan dalam menghadapi masalah hidup, pelariannya hanya apa? Drug. Saya ketemukan banyak orang karena kekosongan jiwa, larinya selalu ke minuman atau yang itu sana, ya, pelarian itu semua. Tapi kalau kita bukan orang-orang yang melarikan diri dari kenyataan hidup, tapi kita adalah orang-orang yang real bahwa tantangan itu ada, tetapi kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dan yang kedua, hari ini saya ingin bagikan bahwa kita itu adalah murid-muridnya. Alkitab katakan, mari kita baca di Matius 9 ayat 9. Matius 9 ayat 9, pada waktu Matius, ya, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Nama lainnya adalah Lewi. Duduk di rumah cukai. Berarti dia di rumah cukai. Apakah dia pemungut cukai ataukah dia teman dari pemungut cukai? Lalu ia berkata kepadanya, ikutilah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti. Kenapa? Tuhan memanggil Matius dalam keadaan dia ada di rumah cukai. Saudara-saudara, pada zaman itu orang yang duduk di rumah cukai adalah teman orang Romawi. Biasanya tidak disukai oleh orang yang dituntut untuk bayar pajak. Siapa di sini di Indonesia yang ingin berteman dengan tukang pajak? Saya rasa saudara tidak mau, bukan? Karena rata-rata dari mereka adalah preman, saudara-saudara. Nah, zaman itu pun demikian. Zaman demikian, tetapi Tuhan itu tidak melihat akan latar belakang kita. Yang Tuhan selalu lihat bahwa Matius punya potensial menjadi murid, dan Matius satu waktu akan menulis kitab Injil yang bernama Matius. Saudara-saudara,
Itulah hidup kita. Kita dipanggil itu bukan hanya sebagai anak, tapi sebagai murid. Saya bayangkan, saudara pasti kenal William, anaknya Charles. Benar kan? William ya, Pangeran William. Dia seumpama bilang, oh saya anak raja, saya tidak usah belajar apa-apa. Yang penting saya anak raja. Dan itu tidak bagus. Saya tahu dia mulai dari sekolah, ya ketemu Kate-nya di tempat sekolahan di college. Sesudah itu dia benar-benar belajar, saudara-saudara. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu harus belajar. Jangan hanya sebatas sebagai anak Tuhan, tetapi kita adalah murid Tuhan. Bilang dulu ke diri sendiri, saya mau jadi murid Tuhan. Katakan dulu. Kenapa? Karena banyak saya lihat, banyak orang itu hanya cukup datang ke gereja, dengar sedikit dari pendeta khotbah 30-40 menit, habis itu sudah cukup. Padahal kalau dia mau belajar dengan sungguh-sungguh, banyak sekali pengetahuan diperoleh, hikmat diperoleh, kekuatan diperoleh, dan bisa berbuah bukan aja 1, tetapi bisa 30, 60, sampai 90, bahkan buah yang banyak dikatakan. Kenapa kita batasi? Untuk menjadi seorang yang berhasil di kemudian hari, punya pekerjaan, bisnis atau apa, kita mulai belajar dari TK, SD 6 tahun, SMP berapa? 3 tahun, SMA 3 tahun, universitas berapa tahun, total berapa tahun? Hampir 20 tahun bukan? Ya, belajar kan? Dan itu untuk memperoleh kekayaan, pekerjaan hanya untuk masa di muka bumi yang anggaplah 80 tahun. Tetapi kenapa kita tidak benar-benar belajar tentang firman Tuhan, belajar menjadi murid Tuhan, supaya hidup kekal ini kita sudah mulai mengenal Tuhan lebih dalam, firman-Nya lebih dalam mulai sekarang. Siapa di sini yang kalau baca firman Tuhan malas? Tolong katakan. Oke, benar. Sulit sekali untuk bertanya demikian. Siapa di sini yang sering baca Alkitab? Ya, itu sangat baik. Bukan saja belajar Alkitab, ada pengajaran-pengajaran saudara baca. Dari YouTube yang bagus tidak ada salah, tapi jangan YouTube yang abal-abal, yaitu banyak sekali yang kayak demikian. Harus hati-hati karena pengajar palsu, guru palsu itu banyak, nabi palsu banyak. Oleh karena itu kita harus belajar yang benar-benar mau mengajarkan kepada kita. Nah, saudara-saudara, waktu yang saudara berikan kepada saya, kepada Tuhan berikan kepada kita semua, itu semua orang punya 24 jam. Tetapi kenapa ada orang yang bisa dapat pengetahuan banyak? Kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh mau belajar dalam hidup ini. Ayo mulai hari ini kita semua jadi murid Tuhan Yesus. Amin. Ingat loh, di Alkitab itu lebih banyak berbicara mengenai murid Tuhan Yesus daripada hanya anak Tuhan Yesus. Memang permulaan kita harus dilahirkan dalam kerajaan, tapi kalau hanya lahir tanpa diajar, maka kurang. Dan arti dari murid Tuhan Yesus pada zaman Tuhan Yesus itu bukan hanya sebatas, oh saya hanya memperoleh sedikit pengetahuan dari guru saya. Ya, saya percaya Dia menghendaki kita menjadi murid supaya kita makin menjadi serupa dengan Dia. Kita aminkan itu. Banyak orang kalau jalan di kota Sydney suka hilang, salah jalan. Mau pergi ke daerah seperti di Mascot, dia pergi ke daerah yang lain. Kenapa? Karena tidak tahu jalan. Berapa banyak orang ini tersesat di muka bumi karena tidak tahu firman Tuhan itu sebenarnya sudah punya guidance di dalam hidup kita.
Saya ada satu kisah, suami istri bertengkar, akhirnya sampai besar-besaran. Padahal hanya mulai dengan hal yang kecil. Itu yang saudara pernah namanya the wind of butterfly. Ini ada satu kisah. Seorang istri itu waktu ke kamar mandi lihat suami punya arloji yang bagus ada di dekat kamar mandi di itu tempat sikat gigi ya. Dia ambil taruh di meja makan. Taruh di meja makan, anaknya waktu cepat-cepat mau ke sekolah pagi-pagi kena sentuh jatuh. Waktu dia keluar dari kamar mandi dia lihat arlojinya jatuh oleh anaknya, dia marah seakan-akan anaknya bikin rusak. Dia dimarah, anaknya dimarah dan dipukul. Akhirnya pertengkaran besar dengan suami istri. Saudara tahu, akhirnya dia yang mestinya cepat-cepat pergi kerja karena appointment untuk dapat kontrak yang besar, cancel untuk ke sana. Saudara lihat, cancel. Akhirnya tidak jadi. Orang pembeli kontrak itu pergi cari orang lain. Dia rugi besar bukan? Ya kan bisa terjadi. Dan bukan itu saja. Hubungan dengan istri damage bukan? Hubungan dengan anak rusak bukan? Saudara-saudara coba lihat. Ini kenapa? Karena tidak mempunyai kekuatan untuk firman Tuhan katakan Roh Kudus memberikan kita penghiburan, hikmat dan tuntunan dalam hidup ini. Akhirnya apa? Yang keluar emosi kan? Saudara real bahwa kalau kita ada dalam Tuhan sebagai murid Tuhan, ini ada dalam kita. Saya setiap hari bisa saja marah karena penghinaan yang saya terima. Tetapi saya ambil keputusan, Tuhan saya lupakan. Saya berdoa untuk orang itu. Saya memberkati dia dan saya belajar untuk mencintai dia. Dan inilah yang Tuhan inginkan sebagai anak-anak, sebagai murid Tuhan Yesus. Jadi hari ini, siapa yang rindu berkata bahwa Tuhan, saya mau menjadi serupa dengan Kristus. Karena tidak ada teladan yang lebih sempurna di alam semesta ini daripada Tuhan kita yang telah datang memberikan teladan dalam hidup kita. Siapa yang rindu ingin jadi serupa, tolong angkat tangan. Bagus. Oh, ini ada beberapa nggak mau ya. Mau seperti Madonna ya. Mau nyanyinya kayak gini-gini. Oh zaman sekarang Madonna kurang terkenal. Yang namanya Taylor Swift. Wah gitu ya. Ya. No. Mereka semua itu nanti pada satu waktu baru kelihatan kejelekannya itu. Kalau di panggung semua itu show. Benar gak? Tapi kalau the real person, when you know the person di rumah sendiri lagi bikin apa? Di rumah sendiri pada waktu tidak ada orang lihat, what we watch itu sangat penting sekali. Di dalam hidup ini saudara-saudara, biarlah kita menjadi murid yang sejati. Yang ketiga saudara-saudara, ya, saudara harus tahu bahwa kita ini dipanggil itu bukan hanya menjadi anak-anak Tuhan saja. Dan murid ketiga itu kita itu adalah representatifnya Tuhan Yesus. Saudara, Prince William, ya mungkin Harry sama Meghan sekarang ini lagi mundur di Amerika, tetapi ini tetap dia kemana dia berdiri sebagai representatif the Kingdom of Great Britain, United Kingdom. Benar nggak? Benar. Dan apakah dia akan bicara seenaknya saja? Tentu tidak, bukan? Benar nggak? Dia akan bergurau yang tidak berkualiti begitu? Atau dia punya pembicaraan itu dia tahu bahwa dia representative of God. Nah, mari sini kita akan baca satu ayat bahwa menunjukkan bahwa kita ini duta utusan.
Ya, di 2 Korintus 5 ayat 19 dan 20. Ya. Kita baca, sebab Allah menamaikan dunia dengan dirinya. Ingat loh, inisiatif untuk menamaikan kita dengan Tuhan itu bukan dari kita, tapi dari Allah sendiri, dari Tuhan. Dia yang turun dari sorga untuk mencari kita. Kita aminkan itu? Nah, dan perannya itu oleh Kristus, oleh Mesias yang bayar harganya itu untuk membereskan perdamaian itu. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi itu waktu Tuhan memperdamaikan, dia tidak hitung-hitung. Waduh, itu dulu utangnya besar. Semua utang besar, utang kecil, semua dia hapus semua menjadi zero. Coba saudara bayangkan, lagi frustasi bayar utang ke bank, apakah mortgage, terus ada surat bilang kamu tidak usah bayar lagi. Senang bukan? Benar, ya itu ya. Ia telah mempercayakan berita perdamaian. Berita perdamaian itu ia telah mempercayakan itu kepada kami. Maksudnya Rasul Paulus dan teman-temannya dan kita semua. Kita aminkan itu? Dan ayat ke-21 ayat 20 katakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ini harus ini dulu, jangan hanya Om Sam aja, Om Gideon, yang Nino atau yang lain aja. Kita semua ini utusan-utusan Kristus. Coba bilang dulu sekali dulu, taruh tangan di dada. Aku ini utusan Kristus. Saudara harus selalu katakan itu untuk kita mengetahui siapa kita di dunia ini. Kalau ada perusahaan datang dengan ada salesman aja bahwa saya represent dari perusahaan Telsa gitu aja, benar kan? Langsung kita silakan datang periksa ini kita punya koneksi semua, benar kan? Dan kita harus tahu itu ya. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Jadi bukan saja utusan, tapi kita bertugas untuk menasihati orang tentang bagaimana hidup ini dan bagaimana jalan kepada kehidupan adalah Tuhan. Ya, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Jadi sebagai utusan, dia memberikan nasihat, anjuran kepada kita semua supaya hidup kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Ingat saudara, kalau kita bermusuhan ya, orang tua anak, nggak enak bukan? Benar kan? Saudara, kita perlu bikin beres tiap hari. Kalau masih ada hubungan yang terputus dengan Tuhan Bapa kita. Karena firman Tuhan katakan dia tahu semua yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu, ya, kita harus hidup dengan katakan, Tuhan, saya tidak mau satu apapun yang menghalangi hubungan kita. Saudara, hubungan yang terputus akibat karena punya untuk bapak-bapak di Indonesia ini, saya percaya nih, banyak bapak di Indonesia kadang-kadang hari Minggu ke gereja bawa uang banyak, kasih dia, apalagi transfer, tapi pulang ke rumah tidak bersehati dengan istri. Saya nggak bilang semua, banyak, saya katakan banyak, ya. Ada istri muda simpanannya di daerah tertentu. Saya sudah ketemu saudara-saudara, banyak. Kelihatannya ke gereja, tapi ini dosa yang tersembunyi ini belum dibereskan. Saudara pikir doanya dijawab? No, firman Tuhan katakan, dosamulah yang memisahkan engkau dan saya. Dosamulah yang membuat aku menutup telinga atas permohonanmu. Saudara-saudara, saya berbicara ini, saya tahu saudara-saudara,
Ada satu encek, ya, dia satu waktu sudah mau jadi anak Tuhan, Encek berduit lah, encek di Indonesia rata-rata berduit. Saudara-saudara, dia datang terus, kadang-kadang dia datang dengan istri tuanya. Tapi satu waktu ada yang muda ikut dia, gitu ini. Terus Pak Pendeta dengan ini penatua yang di situ datang ke Cek, kan sudah terima Tuhan Yesus, sudah dibaptis, sekarang tinggalkan itu, yang kuntilanak itu ditinggal, cari yang ini balik dengan Tuhan Yesus ya, yang istri ini ya. Dia mulai marah, dia bilang begini, "Hai kamu orang gereja itu begitu, Pak Pendeta dengan ini penatua, Salomo itu istrinya 1000, Tuhan tidak malah-malah. Saya hanya 2 aja Tuhan, kamu lihat malah-malah sama saya." Ya, nah saya hanya ingin katakan, agama lain punya istri 9, tapi Tuhan Yesus dia tidak punya siapa-siapa. Kita adalah mempelainya secara rohani. Oleh karena itu saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa kita representatifnya. Firman Tuhan katakan kita adalah saksinya. Well, ya kan? Saksiku. Engkau akan pergi untuk memuridkan yang lain. Kita adalah utusannya. Itu pegang dalam hidup kita. Saya melihat gini ya, banyak orang di dalam hidup mengikuti Tuhan, ada yang berbuah secara rohani, ya ada kok gitu-gitu aja ya. Saya tanya kenapa ya kayak gitu ya. Terus saya bayangkan saya punya kebun di belakang rumah saya, ya. Ada yang singkongnya itu besar banget waktu saya cabut, tapi ada singkong yang kecil-kecil dagingnya gitu. Ya, saya tanam singkong. Kalau saudara mau bibitnya saya bisa kasih. Ada singkong kuning mentega dari ini enak. Kalau ada yang mau saya bisa bawa next time. Saya lagi cabut-cabut akhir-akhir ini. Kalau mau dagingnya juga boleh. Bikin kolak enak banget lah. Saudara-saudara, kenapa yang ada yang besar ada yang kecil? Sesudah saya perhatikan, kesatu kalau yang kurang sinar matahari, dia kurang bisa bertumbuh dengan baik. Kalau yang satu kurang air, kurang cukup bukan? Atau tanahnya berbatu-batu, kecil dia dagingnya. Ya, mungkin daunnya kelihatan oke, tapi dagingnya kecil. Saya tanya, kenapa begitu? Bilang, itu banyak orang anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah berikan kesempatan yang sama, panggilan yang sama, otoritas yang sama, tapi mereka mempergunakannya itu hanya ya kalau lagi senang aja baru nyiram. Benar nggak? Senang aja baru kena matahari. Benar kan? Kan kalau kita mau kena sehat tubuh kan kena matahari kan? Saudara-saudara, biarlah ini jangan membuat kita nanti satu waktu kita berhadap dengan Tuhan dan Tuhan geleng-geleng kepala, sedih. Loh kenapa sedih? Tuhan, aduh ini anak satu nih, ya saya sudah berikan dia 100 potensinya, tapi dia hanya selama hidupnya hanya pakai 5 saja. Sedih kan bukan? Tapi kalau ada yang ini, wah Om Gideon sampai umur 70 lebih sakit-sakitan tetap masih mau melayani. Wah ini dia maksimalkan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Sejak saya terima Tuhan Yesus, saya selalu rindu, saya katakan Tuhan pakai saya untuk kemuliaan-Mu. Saya ini nggak bisa apa-apa, asal petani. Jadi tahu, saya pelihara sapi, pelihara kebun. Saya tidak punya pengetahuan apa-apa. Tapi hanya yang saya terima ini karena kasih karunia Tuhan Yesus. Saya hanya tiap pagi berdoa, Tuhan pakailah saya menurut kehendak-Mu. Saya ini adalah hamba-Mu. Ya,
Rindu jadi representatifnya Tuhan, bukan jadi, Tuhan sudah pilih. Ya, Tuhan sudah pilih. Tuhan sudah confirm bahwa kita ini semua adalah saksi-saksinya, representatifnya. Ayo, sebelum kita yang keempat, yang namanya apa? Kita ini adalah sahabat-sahabatnya. Kita baca di Yohanes 15 ayat 15. Ini percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ini adalah percakapan yang sudah akhir-akhir dari pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi. Aku tidak menyebut kamu lagi apa? Hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena itu aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Kerinduan Tuhan yang tertinggi untuk kita bukan hanya anak-anak saja. Kita punya anak, kadang-kadang anak gak dekat dengan kita. Kita punya murid, tapi kadang-kadang murid semaunya aja. Kita punya hamba, tapi kadang-kadang tidak ini. Tetapi yang paling intim hari ini, saudara, itu Tuhan panggil bahwa Dia ingin kita bukan hanya jadi umatnya, tapi kita adalah sahabatnya. Rindukah engkau menjadi sahabat Tuhan Yesus? Amin. Kurang kuat, amin. Sahabat, saya rasa kita kepingin toh jadi sahabatnya Prabowo. Mungkin sudah dengan Jokowi sudah enggak lah kira-kira ini. Dengan Jokowi, saya tahu di sini enggak ada yang mau cari Prabowo. Dia mau cari Albanisi aja. Benar enggak? Ya. Kita bangga kan kadang-kadang kita punya teman orang-orang demikian. Tapi pernah enggak di hati kita sadar bahwa Raja Agung Pencipta alam semesta yang Maha Kuasa menciptakan kita dan merindukan kita, bukan saja diselamatkan, tapi kita adalah sahabat-sahabatnya. Coba bisa saudara bayangkan nanti di kerajaan kekal itu, kita hanya datang kepada Dia hanya sebagai umatnya saja. Angkat tangan, tapi tidak memiliki hubungan yang intim seperti sahabat. Saudara tahu, sahabat itu kadang-kadang lebih penting daripada siapapun di muka bumi ini. Saudara tahu, Ibu Ruth punya teman satu, ya, dia itu rasanya tuh kepingin sekali bersahabat dengan Ibu Ruth. Hampir tiap hari pasti dia telepon, dia nanya, dia kirim, dia undang. Itu semua mungkin saudara pernah alami demikian, bukan? Kenapa? Dia merasa senang, dia bisa share semua isi hatinya. Gak bisa sama suami, gak bisa sama anak. Sama Ibu Ruth saja, Ibu Pendeta ini mengerti saya banget. Dia curhat tiap kali datang terus. Dan terus terang, berapa banyak kita gak bisa curhat kepada siapa-siapa. Tapi kalau dengan sahabat kita yang kita dekat, sahabat dekat dong, bukan hanya sahabat yang abal-abal, yang sungguh-sungguh itu, senang kan, kita percayakan. Kita dan rindu dekat dengan dia toh. Kalau mau makan, mau ngajak teman yang gak dikenal, enggak, dia aja yang datang. Saudara-saudara, dan ini terbukti di dalam hidup. Saudara tahu Abraham, dia di Ibrani katakan adalah sahabat Tuhan. Dan kalau sahabat Tuhan itu, dia bukan saja hanya ya perlu aja datang, enggak. Dia mau merencanakan sesuatu. Terbukti untuk dunia ini, dia percayakan kepada Abraham. Dari keturunan mula, semua bangsa di muka bumi ini akan memperoleh berkat. Benar gak? Dan dari Abraham 3 agama muncul dari sana. Benar kan? Judaism, Christianity, and Muslims. Saya tidak usah bicara perbedaannya. Tapi yang pasti, Tuhan itu waktu mau menghancurkan Sodom dan Gomora, Dia berunding dulu dengan siapa? Sahabatnya Abraham. Saudara-saudara,
Sudahkah kita punya level hubungan dengan Tuhan? Apakah hanya sebatas saya butuh Engkau Tuhan, saya minta? Tetapi bukan, Tuhan ingin supaya, tadi ada lagu yang nanti kita nyanyi satu lagu itu. Mari dari sini sekarang, siap-siap para musician. Lagu yang tadi bahasa Indonesia sebelum Inggris. Ya, kita nyanyikan. Tuhan, saya rindu untuk jadi sahabat. Di firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus membagikan semua rahasia-rahasia yang dia dapat dari Bapa, dia bagikan kepada sahabat-sahabatnya. Bukan itu saja, yang akan datang dia pun akan membaginya. Nabi Yesaya, Nabi Zakaria, Nabi Yeskiel boleh memperoleh semua pengetahuan tentang hari ini. Saudara, semua yang tentang hari ini sudah diberitahu 2600 tahun yang lalu. Oleh siapa? Oleh Tuhan kepada sahabat-sahabat yang dekat dengan dia. Saudara, rindu rahasia-rahasia sorga dibukakan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mari memperlakukan dia. Yang pertama, apakah kita mau menerima dia sebagai juru selamat? Maka kuasa itu diberikan. Siapa di sini yang belum terima Tuhan Yesus? Tolong angkat tangan. Semua sudah terima? Tolong angkat tangan. Sudah terima Tuhan Yesus? Amin. Terima Tuhan Yesus, maka otoritas itu ada dalam hidup kita. Yang kedua, kalau malas-malas belajar, katakan, Tuhan, untuk apa aku kejar yang sementara di muka bumi ini? Saya mau belajar lebih dalam untuk mengenal Engkau dan hadir-Mu di dalam hidupku. Dan sadar bahwa kita adalah representatif. Dan keempat, kita adalah sahabat-sahabat. Tempatkan dia. Inilah identitas kita sebenarnya. Bahwa kita ini adalah, di itu ada. Dan ini akan mengalahkan segala macam tantangan dan tipu muslihat iblis yang menyerang kita di akhir zaman ini. Memberikan kita kekuatan. Mari kita sama-sama nyanyi itu dan kita mau berdoa dan kita akan selesaikan yang tadi. Mari kita bangkit. Itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu.
kami bersyukur karena kasih-Mu, Engkau telah mengutus Tuhan Yesus, membuat kami dosa diampuni, kami diterima menjadi anak-anak-Mu, kami dimerdekakan, kami ditebus, kami diberikan menjadi ahli waris kerajaan kekal. Kami bersyukur bahwa kami pun telah dipanggil menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, supaya kami makin menjadi serupa dengan guru kami, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau yang sudah melakukan, kami akan terima itu dalam hidup kami. Dan kami juga mengucap syukur Engkau mempercayakan kami menjadi representatif-Mu di muka bumi, yang menyatakan kemuliaan, kebesaran-Mu dan keagungan-Mu dan terang-Mu yang ajaib, serta kasih dan kebaikan, serta Injil keselamatan. Biarlah itu ada terus dalam hidup kami. Tapi hari ini Tuhan, seperti lagu yang katakan, kami mau mengejar Engkau, mengejar hati-Mu Tuhan. Sebagai seorang teman yang rindu untuk mengenal lebih dekat teman yang Dia kasihi, biarlah itu ada juga dalam hati kami. Terlalu banyak kami mengejar hal-hal yang sementara di muka bumi ini, tapi hari ini kami mau Tuhan untuk mengejar Engkau lebih dalam, firman-Mu, suara-Mu, hati-Mu, rencana-Mu, kehendak-Mu, apa yang Kau inginkan, biar itu menuntun kami. Engkau telah memberikan Roh-Mu yang kudus untuk kami hidup di dalam jalan-Mu. Kami berterima kasih, dan hari ini Tuhan, kami berterima kasih bahwa Engkau pun mau menyebut kami sahabat-sahabat, sama seperti murid-murid-Mu dan juga seperti Abraham, Henokh, dan yang lain-lain yang menjadi sahabat dekat dengan-Mu. Kami berterima kasih untuk hari ini. Dan biarlah Tuhan, kami akan pulang di dalam damai sejahtera. Kami mengangkat tangan Tuhan, mohon apa yang telah disampaikan dan apa yang akan kami hadapi di setiap hari dalam hidup kami, hari-hari di depan kami memperoleh kekuatan daripada. Mari Tuhan, biarlah Engkau memberkati dari sorga bagi anak-anak. Engkau membuka rahasia-rahasia kerajaan dalam hidup kami. Dan Engkau membawa kami hati yang lapar dan haus akan Engkau. Tercurahlah kebaikan Tuhan, tercurahlah penuntunan Tuhan, tercurahlah berkat-berkat yang sudah tersedia. Tetapi hari ini kami bukan mencari berkat saja daripada-Mu, meskipun itu adalah bagian daripada kami mengikuti Engkau. Tapi yang kami lapar dan haus adalah Engkau. Hadirat-Mu biarlah tercurah dari hati kami, dan biarlah kami pulang dalam damai sejahtera, kami pulang dalam kebaikan. Biarlah setiap hari dalam hidup kami membangun hubungan untuk dekat dengan Engkau. Hadir-Mu itu lebih penting, karena Engkau adalah sahabat agung kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama di atas segala nama, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan itu di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya boleh berkata amin.